Halo teman-teman, selamat datang di channel Remaku. Nah, kenapa namanya Remaku? Karena di channel ini saya akan berbagi segala macam rema yang sudah saya terima sampai saat ini sepanjang saya mempelajari prinsip-prinsip Kristen. Jadi banyak hal yang sudah Tuhan ajarkan kepada saya sepanjang hidup saya, dan saya ingin sekali men-share rema-rema yang sudah saya terima dari Tuhan sampai saat ini gitu ya. Nah, karena ini adalah video pertama dari channel ini, maka kita akan membahas mengenai pertanyaan yang paling dasar dari Injil Kristen gitu ya, dari pesan Injil Kristen, yaitu kenapa kita membutuhkan Yesus Kristus untuk supaya kita bisa selamat dan ke surga. Nah, kebanyakan di luar kekristenan itu pesan yang selalu disampaikan tentang topik bagaimana untuk mencapai surga atau mencapai keselamatan adalah bagaimana kita sebagai manusia harus melakukan sesuatu. Misalnya kita harus berbuat baik, kita harus mengumpulkan pahala, kita harus melakukan meditasi kah, atau kita harus melakukan apapun yang baik yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang baik, supaya ketika kita meninggal nanti Tuhan menerima kita karena kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, masalahnya prinsip ini tidak sesuai dengan Injil Kristen. Di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kenapa? Kenapa dikatakan seperti itu? Misalnya kita mungkin bisa berkata, oh enggak, ada tuh orang yang itu dia nggak pernah berbuat dosa sama sekali, selama seumur hidupnya dia selalu menolong orang lain, dia selalu berderma. Atau mungkin bisa ada juga yang misalnya bilang, ekstrimnya ya, oh itu dia seumur hidup tinggalnya di hutan kok, dia berkebun, dia ngobrolnya aja mungkin sama tanaman-tanamannya gitu. Terus lalu kalian bilang berarti dia kan seumur hidup pasti nggak pernah melakukan dosa. Nah, apakah memang seperti itu gitu? Apakah memang seperti itu? Pada kenyataannya enggak. Sadar atau enggak sadar, setiap kali kita berbuat baik atau kebaikan apapun deh yang kita lakukan kepada sesama kita, pasti itu karena kita punya tujuan. Tujuan yang tidak sesuai dengan Tuhan gitu. Tuhan ketika berbuat baik kepada manusia, dia itu menggunakan konsep walaupun. Jadi walaupun kamu nggak setia sama saya baik sama kamu. Walaupun kamu sering menyakiti saya tetap baik, saya tetap memberikan kamu berkat. Masalahnya apakah manusia bisa seperti itu? Nah, kebanyakan dari kita ketika kita berbuat baik itu konsepnya bukan walaupun, tapi karena kamu sudah melakukan ini kepada saya, maka saya juga melakukan ini sama kamu. Karena kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Jadi ada perbedaan mendasar antara kebaikan yang dilakukan Tuhan dengan kebaikan yang dilakukan manusia. Nah, jadi kebaikan yang kita lakukan sebagai manusia itu biasanya pasti karena ada sesuatu, karena misalnya apa yang sudah dilakukan pada saya cuma balas doang kok. Coba kalau orang-orang lain nggak bakal deh saya melakukan itu. Atau saya mau mendapatkan sesuatu dari dia. Gitu. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu nggak akan pernah murni seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Ataupun misalnya kamu bilang kayak tadi, dia selalu tinggalnya sendirian, dia nggak pernah ketemu orang lain, dia selalu belajar sendiri. Itu kan dari luarnya, kamu nggak pernah tahu sebenarnya apa yang dia lakukan ketika dia lagi sendiri. Kamu nggak pernah tahu kalau misalnya dia baca-baca artikel-artikel porno atau video-video porno atau apapun. Atau bahkan pun kamu nggak tahu ketika seseorang duduk di sebuah kafe, lalu kamu melihat dia sedang biasa-biasa saja lagi duduk santai-santai. Kamu pun nggak pernah tahu kan kalau dia sedang melihat ke salah satu pengunjung dan sedang berpikiran kotor di situ. Atau sedang berpikiran mungkin saya bisa curi barang wanita itu misalnya. Itulah yang menyebabkan menjadi alasan-alasan kenapa di Alkitab tertulis bahwa semua manusia telah berdosa. Karena walaupun kita tidak melakukannya, sudah ada keinginan di hati kita. Bahkan anak kecil pun yang baru lahir, yang sudah mulai bisa bicara, bisa berbohong tanpa diajarin orang tuanya. Kenapa? Karena kita memang sudah
lahir dengan kecenderungan untuk berdosa. Oleh karena itu, kenapa yang tadi dibilang karena kita berbuat baik, kita bisa diselamatkan, itu dipatahkan dengan argumen-argumen itu. Karena sebaik apapun yang sudah kita lakukan, kita dari kecil itu juga sudah berdosa. Nah, kita masuk ke konsep kedua yang diajarkan kekristenan, bahwa hukuman dosa adalah maut. Nah, yang dikatakan maut di sini tentu saja adalah neraka. Jadi, mau dosa kecil, mau dosa besar, bagi Tuhan itu sama aja. Tuhan sudah mengatakan di Alkitab bahwa hukuman dosa adalah maut. Artinya semua orang yang sudah berdosa itu harus dihukum dan harus ke neraka. Nah, jadi gimana dong? Gimana caranya supaya kita bisa diselamatkan? Gimana caranya Tuhan menyelamatkan kita sebagai manusia? Nah, disinilah datang konsep pertentangan yang ada di Tuhan gitu ya. Di satu sisi kita mengenal Tuhan itu Maha Kasih. Kalian pasti setuju ya kalau saya bilang Tuhan Maha Kasih. Semua orang percaya itu, walaupun nggak tahu benar-benar percaya atau enggak, tapi Tuhan itu Maha Kasih. Karena dia Tuhan itu Maha Kasih, maka dia ingin mengampuni dosa manusia. Tetapi ketika Tuhan mengampuni dosa manusia, Tuhan melanggar kemahaan dia yang lainnya. Apa itu? Maha adil. Maha adil nih. Jadi ketika Tuhan mengampuni dosa manusia, Tuhan tidak adil. Karena dia sendiri yang udah buat peraturan bahwa hukuman dari dosa adalah maut. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita harus dihukum, masuk ke neraka. Tetapi kalau Tuhan menghukum semua manusia, dia juga melanggar kemahakasihannya. Jadi di sini ada dua pertentangan yang kita bisa lihat di sisi Tuhan. Oke, jadi saya summary-kan, jika Tuhan Maha Kasih, maka dia tidak boleh menghukum manusia, dia harus mengampuni. Tapi kalau dia Maha Adil, dia harus menghukum manusia, dia nggak boleh mengampuni, gitu ya. Nah, jadi gimana solusi dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Nah, saya punya ceritanya. Jadi suatu hari ada seorang jenderal, dia adalah pemimpin di desa tersebut, dan dia punya pasukan-pasukan, dia juga punya warga-warga yang tinggal bersama dia. Intinya dia yang memimpin di area itu. Suatu hari dia sering kehilangan barang-barang dia. Nah, akhirnya dia membuat keputusan, membuat peraturan bahwa siapapun yang suatu saat tertangkap atau suatu saat yang ketahuan mencuri barang-barang dia, maka akan dicambuk 20 kali. Tidak peduli siapapun itu. Nah, suatu hari ternyata ketahuan siapa yang mencuri barang-barang dia. Nah, ketika dia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk datang membawa pencuri itu, dan ketika dia melihat pencurinya, dia sangat kaget. Kenapa? Karena pencuri itu adalah ibunya sendiri, yaitu orang yang sangat dia kasihi. Nah, disinilah kita melihat pertentangan yang sama seperti yang saya ceritakan tentang pertentangan Tuhan tadi. Kalau dia menjalankan perintah dia untuk menghukum si ibu dengan cambuk 20 kali, maka dia jahat. Dia nggak bisa melakukan itu karena dia sangat mengasihi ibunya. Tapi kalau dia melanggar peraturan yang dia buat sendiri, maka dia juga nggak adil. Dia bisa dicap oleh seluruh pasukannya sebagai orang yang tidak konsisten dengan kata-katanya. Nah, disinilah pertentangan itu yang membuat si jenderal ini bingung. Akhirnya gimana nih, saya harus gimana? Nah, akhir dari kisah ini adalah akhirnya si jenderal mengatakan gini ke orang-orang yang sedang ada di sekitarnya saat itu, hukuman tetap berlangsung, hukuman tetap berlanjut. Yang salah harus dicambuk, tetapi bukan ibu ini akan dicambuk, tapi saya sendiri. Akhirnya si ibunya dilepaskan, lalu dia menggantikan si ibu untuk dicambuk 20 kali. Nah, ketika orang-orang melihat ini, ketika pengawalnya maupun warga-warga lain melihat hal ini, mereka melihat dua hal yang terjadi di sini, yaitu kasih dan keadilan.
Maka konsep yang sama ini juga terjadi di dalam Injil kekristenan yang tadi awal saya bahas. Kenapa akhirnya kita butuh Yesus Kristus? Karena kita semua itu harus dihukum. Supaya kita tidak dihukum, maka Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk menggantikan kita dihukum di kayu salib. Dengan itu, maka semua orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bisa diselamatkan. Disitulah akhirnya Tuhan menunjukkan kemahakasihannya dan kemahaadilannya berlaku. Karena yang salah tetap dihukum, tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Oke, demikian aja sharing saya hari ini. Semoga sharing saya ini bisa memberkati kalian dan bisa semakin meneguhkan kalian dan kepercayaan kalian kepada Tuhan Yesus. See you in the next video. Bye.